A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin wala ta'khudkum bihi ma ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Surat An-Nur ayat 2. Kita muratirin dalam surat An-Nur yang ayat kedua ini ada 3 penjelasan, ada 3 poin. Ada 3 qadiyah. Yang pertama yaitu az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Seorang perempuan yang berzina dan seorang laki-laki yang berzina, fajlidu kulla wahidin minhuma, maka hendaknya kalian semua memukul atau menyambuk tiap-tiap dari keduanya mi'ata jaldatin, dengan 100 kali cambukan. Ini poin yang pertama dari ayat ini. Poin yang kedua, wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dan janganlah menguasai kepada kalian semua terhadap keduanya, si perempuan dan si laki-laki yang berzina, rasa kasih sayang, rasa belas kasih di dalam hukumnya Allah, di dalam urusan agamanya Allah. Jika kalian semua itu beriman terhadap Allah dan juga hari akhir. Jadi poin yang kedua ini adalah tidak perlu kalian merasa belas kasih kepada orang yang berzina dan juga laki-laki dan perempuan yang berzina tatkala keduanya sedang menjalani proses hukuman syariat. Dan yang terakhir, yang nomor 3 maksudnya, wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Dan hendaknya penghukuman berupa penyambuan kepada keduanya itu disaksikan oleh segolongan orang daripada para mukminin. Berarti 3 poin itu ya. Secara garis globalnya itu 3 poin. Orang yang berzina, laki-laki, perempuan, dijilid atau dicambuk 100 kali. Yang nomor 2, jangan ada rasa belas kasih bagi kalian semua terhadap keduanya dalam urusan hukumnya Allah Ta'ala, jika kalian itu beriman terhadap Allah dan juga hari akhir. Yang nomor 3, penyiksaan, bahasanya bukan penyiksaan ini, penghukumannya ini hendaknya disaksikan oleh segolongan orang dari para mukminin. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Pon ingaten nggih. Iku ayat niku secara garis globalnya ngoten. Sekarang wingi sampun kula terangaken gedhik niki. Az-zaniyatu waz-zani, kita tafsir Jalalainnya dulu. Az-zaniyatu waz-zani ayil ghairul muhsanaini lirajmihima bisunnati. Jadi teng mriki dikaaken hukum yang pertama bahwa perempuan dan laki-laki yang berzina itu hukumannya berupa dicambuk 100 kali, itu merupakan bagi seorang yang berzina dalam keadaan tidak muhson. Muhson itu apa? Seorang laki-laki atau perempuan yang sudah menikah secara halal. Kalau sudah muhson artinya kan berarti ada jalan bagi dia untuk melakukan yang namanya hubungan yang halal. Sehingga kalau dia itu berzina, itu hukumannya lebih parah, yaitu bukan hanya dicambuk 100 kali, akan tetapi diranjam.
dalam jangka li rajmihima bis sunnati. Karena diterangkan dalam hadisnya kalau orang itu berzina dalam keadaan muhsan itu hukumannya bukan dicambuk 100 kali lagi tapi diranjam. Diranjam itu apa? Dilempari batu yang sedang, tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil, dilempari hingga meninggal. Kalau nggak salah di Somalia insya Allah ini yang masih berlaku. Jadi orang itu dikubur setengah badan, kemudian dia sudah nggak bisa bergerak, kemudian dilempari batu sama orang-orang yang hadir di situ hingga kelenger. Setelah dewe enak videonya akeh. Itu hukuman ranjam bagi orang yang berzina dalam keadaan dia itu sudah muhson. Wa alfi ma dzukira mausulatun wa huwa mubtada'un wal shibi bi syarti takhlat alfa'u fi khabarihi. Dan al yang ada pada az-zaniyatu waz-zani itu merupakan al yang mausulah sehingga statusnya itu menjadi mubtada. Oleh karena itu yang namanya al mausulah itu sama memiliki kemiripan dengan syartiyah, dengan syarat, maka di dalam khobarnya az-zaniyatu waz-zani itu terdapat fa wa huwa fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Hendaknya kalian semua menyambuk kepada keduanya dengan 100 kali cambukan. Aidzarbatan yuqalu jaladahu aidzaraba jildahu. Jaldah itu berawal dari kata-kata yang artinya darbah, pemukulan. Pemukulan yang bagaimana? Jalada itu maknanya doroba jildahu, memukul terhadap kulitnya saja. Berarti lek bahasane awak dhewe ngono iku jenenge napa? Menyambuk, dicambuk. Ya, wa yazatu ala dzalika bis sunnah taghribu amin. Dan hukuman bagi orang yang berzina yang dalam keadaan tidak muhson, ya, itu dicambuk 100 tahun plus juga diasingkan selama 1 tahun. Ya, diasingkan selama 1 tahun. Gampangane ngomong ya diasingkan di suatu tempat begitu ya. Diasingkan di suatu tempat yang di situ dia itu akan merasa terasingkan selama 1 tahun. Jadi hukumannya ini. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Tengeriku ngoten dingendikaken. Terus kemudian dilanjutakan warraqiqu ala nisfi mimma dzukir. Sedangkan kalau budak itu hukumannya setengah dari hukumannya orang yang merdeka. Wes itu yang pertama nggih. Yang kedua, wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillahi. Dan janganlah menguasai terhadap kalian semua terhadap kedua orang yang berzina itu laki-laki dan perempuan, jangan menguasai kepada kalian rasa belas kasih di dalam urusan agama atau hukumnya Allah. Ay hukmihi bi antatruku syai'an min haddihima. Jangan sampai ada rasa belas kasih. Wes wae dicambuk 100 kali ya dicambuk 100 kali. Jangan ada rasa belas kasih dengan gambaran kalian meninggalkan sesuatu dari hadnya, kalian kurangi yang asalnya harusnya 100 dikurangi jadi pinten 80, 50, enggak boleh. Jangan ada rasa belas kasih. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian semua itu beriman terhadap Allah dan juga hari akhir. Yaumil ba'si, yakni hari kebangkitan. Wa fi hadza tahridun ala ma qabla syarti wa huwa jawabuhu aw dalun ala jawabihi. Dengan dawuh in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, ini sama halnya dorongan kuat untuk melakukan perkara yang ada pada sebelumnya syarat, yaitu wala ta'khudkum bima rafatun fi dinillah. Gampangane ngomong, lek pancen awakmu ku iman tenanan nang Gusti Allah dan juga hari akhir, jangan ada rasa belas kasih kepada keduanya di dalam hukumnya Allah Ta'ala. Iki monos hukumnya Gusti Allah. Wajibnya kayak gini. Selakonono aja. Jangan ada rasa belas kasih. Bon. Lah.
in kuntum ini kan syarat. Yang namanya syarat itu kan butuh jawab. Nah, ini akan apa yang ada pada sebelum syarat berupa fi'il itu ada yang mengatakan ini dianggap sebagai jawabnya. Wala ta'khudkum bima rafatun fi dinillah, ini dianggap jawabnya atau minimal dianggap dalun ala jawabihi. Ini merupakan perkara yang menunjukkan atas jawabnya syarat in kuntum tu'minuna billah. Yang terakhir, jadi dalam ayat ini ada 3 poin kan ya. Poin yang terakhir adalah wal yashhad adzabahuma ayil jilda ta'ifatum minal mu'minin. Ta'ifatum minal mu'minin, dan hendaknya penyiksaan keduanya, yakni dicambuk, kedua-duanya itu dicambuk, itu disaksikan oleh segolongan orang dari para mukminin. Kila salah satun wa kila arba'atun adadu syuhudi zina. Ada yang mengatakan minimal disaksikan oleh 3 orang, minimal disaksikan oleh 4 orang, yang mana ini merupakan saksinya berzina, saksi untuk menetapkan seseorang itu berzina. Wes, terus ini pun bolak-balik dibahas ini. Sekarang kita mulai membahas masalah urusan yang namanya zina. Ini seperti yang bolak-balik diterangkan kalau ini, bahwa yang namanya surat An-Nur ini memang merupakan surat yang secara khusus membahas masalah hukum al-afaf, hukum-hukumnya menjaga kesucian diri dan semisalnya. Dalam ayat ini membahas seperti itu. Yang pertama tengriki akan azaniyatu wazani, membahas masalah hukumnya zina. Zina itu pada hakikatnya bagaimana sih? Zina itu pada hakikatnya bagaimana? Ini dijelaskan secara panjang lebar oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kalau masalah kemarin ancaman-ancaman yang disebutkan oleh Allah Ta'ala bagi yang orang-orang yang berzina, kemarin ya sampun dijelaskan, sampun diterangkan. Ya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kemarin sampun dijelaskan sedikit mengenai konsekuensi daripada orang yang berzina. Mungkin juga sampean kalau melihat juga di dalam kitab-kitab lain mengenai bahayanya berzina, sampean bisa lihat di dalam kitab Ya Allah ya Rabbi ya Karim Tangkihul Qaulil Hasis. Ngeriku dingin dikaakan ngeri sekali ancaman bagi orang yang berzina. Dingin dikaakan ngeriku salah setengah hadis bahwa orang yang berzina itu besok di hari kiamat dia akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan keluar daripada kemaluannya bau yang sangat tidak sedap, yang sangat mengganggu terhadap orang-orang yang ada di neraka. Bayang nih Pak, wong nang jerone neraka itu sudah sibuk dengan merasakan siksaan neraka yang sangat pedih. Itu sangat terganggu, itu masih merasa terganggu oleh baunya orang yang berzina, itu keluar dari kemaluannya bau yang sangat tidak sedap. Dan masih banyak sekali hukuman-hukumannya. Kalau hukuman-hukuman dunianya kemarin kan juga sudah disebutkan bahwa yurisul fakir, kemudian akan ya Allah ya Rabbi ya Karim ngeriki akan menyebabkan fakir, akan menyebabkan mati secara cepat, mengurangi umur bahasane, dan bait habu al-baha'a, menghilangkan keelokan yang ada pada wajah seseorang. Dan kalau di dalam kitab Tangkihul Qaulil Hasis dihentikan, atau seperti yang didakwakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau bahwa yang namanya zina itu merupakan hutang. Nah, zina itu merupakan hutang. Barang siapa yang berzina dengan seorang perempuan sekalipun dia bayar, ya, maka hal tersebut akan dilakukan kepada perempuan-perempuan yang ada pada keluarganya. Naudzubillahi min dzalik. Pak awades bahasa kausan nemen-nemen. Pun denger iki ngoten. Sekarang kita harus memahami terlebih dahulu definisi daripada zina itu bagaimana sih?
Definisi zina yang diharamkan secara syariat itu bagaimana? Daunnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, pembahasan ini an mahiyati zina, al-bahs al-awwal an mahiyati zina, qala ba'da ashabina innahu ibaratan an ilaji farjin fi farjin mustahan tab'an muharramun qat'an. Yang namanya berzina adalah memasukkan kemaluan kepada kemaluan yang disyahwati secara watak dan diharamkan secara pasti. Sehingga dalam pembahasan masalah zina ini ada 3 pembahasan kalau dalam tafsirnya Imam Fakhruddin Ar-Razi ini. Yaitu meliputi yang pertama, yaitu ya Allah ya Rabbihu ya Karim, kalau yang maklum artinya yang sudah dijelaskan oleh para ulama adalah seorang laki-laki berkumpul dengan seorang perempuan. Ini semuanya sepakat ya. Ini dikatakan sebagai zina dan hukuman hadnya itu pun juga sama. Sekarang yang perlu dibahas apakah termasuk di dalam berzina, yaitu golongannya kaum LGBT. Ya. Kaum LGBT itu kan cara bahasa kasarannya ngomong mereka itu kurang normal. Artinya kurang normal itu kalau laki-laki berzina dengan perempuan itu memang ya sudah lawan jenisnya. Itu secara wataknya. Sekarang pembahasannya adalah kalau kaum LGBT itu apakah termasuk dalam masalah ini, artinya kategori zina ataukah bukan. Tangriki dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh ikhtalafu fi annal lawata hal yantaliqu alaihi ismu zina amlah. Pertanyaannya adalah apakah orang-orang yang melakukan liwat itu berarti ya laki-laki musuhnya laki-laki. Ya. Atau nyuwun sewu bahasane saiki LGBT, maka kalau menurut pendapatnya banyak para ulama mengatakan bahwa kaum LGBT itu ketika melakukan hubungan badan laki-laki musuh laki-laki. Ini jenenge pegai ya. Kemudian atau perempuan dan juga perempuan. Itu cara bahasane wong-wong ngoten niku lesbian. Itu juga tengriki dikatakan ini termasuk daripada namanya zina. Mulane sampai dikatakan teng hadise idza ata ar-rajula fahuma zaniyani. Kalau sampai ada seorang laki-laki berhubungan dengan laki-laki, maka itu dinamakan keduanya merupakan orang yang berzina. Sama di dalam hadis lain dingendikaken ya Allah ya Rabbihu ya Karim idza atat al-mar'ata fahuma zaniyatani. Kalau ada seorang perempuan itu melakukan hubungan dengan perempuan, sama-sama perempuan, maka kalau seperti itu fahuma zaniyatani, keduanya itu dianggap berzina. Berarti orang yang LGBT pun itu kalau dalam konsep yang ada di dalam niki napa namanya tafsirnya Imam Fakhruddin Ar-Razi itu juga dianggap dalam yang namanya zina. Sehingga konsekuensinya hukum bagaimana? Apakah sama persis? Kalau dawuhnya Imam Asy-Syafi'i, Imam Fakhruddin Ar-Razi dawuh bahwa Imam Asy-Syafi'i itu dawuh teng mriki dingendikaken wa alam anna lisy-Syafi'i rahimahullah fi fi'lil lawat fi fi'lil liwat qaulani asahhuhuma alaihi haddu zina in kana muhsanan yurjamu wa illam yakun muhsanan yujladu mi'atan wa yu'rabu aman. Wasaniha yuqtalu al-fa'il wal maf'ul bima sawa'un kana muhsanan aw lam yakun muhsanan. Niki lho. Jadi menurutnya Al-Imam Asy-Syafi'i itu ada 2 pendapat. Beliau memiliki 2 pendapat tentang orang-orang yang melakukan seperti ini. Artinya orang-orang yang melakukan hubungan yang kurang normal seperti ini. Menurut Imam Syafi'i, pendapat yang pertama mengatakan bahwa
Mereka itu yang melakukan hubungan LGBT, laki-laki versus laki-laki atau perempuan dan juga versus perempuan, itu mereka dihukum seperti halnya hukumannya orang yang berzina. Berarti ya dicambuk 100 kali, terus diasingkan selama 1 tahun kalau belum muhson, ya. Kalau muhson berarti diranjam sampai meninggal. Itu sama persis dengan hukumannya berzina. Bahkan yang pendapat yang kedua menurut Imam Syafi'i, beliau dawuh, loh, bahkan itu langsung dibunuh. Baik muhsan atau tidak muhsan, kalau ada laki-laki versus laki-laki, perempuan versus perempuan, itu langsung dibunuh. Ya, mana tengeriki karena beliau meriwayatkan salah satu hadis, man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lutin faqtulu al-fa'ila wal maf'ula bihi. Barang siapa dari kalian yang menemukan pekerjaannya kaum Lut, maka hendaknya kamu membunuh orang yang melakukan dan korbannya. Wes bahasane ngoten lah. Wes ya, itu pembahasan yang pertama. Lah, pembahasan yang kedua yaitu masalah berzina ini, yaitu pembahasan yang ini juga semuanya harus dibahas. Apakah termasuk dalam kategori berzina orang-orang yang melakukan isyanul bahaim? Nah, ini kalau orang sekarang gak ngerti aku. Kalau tengeriki dijelaskan. Isyanul bahaim itu orang-orang yang melakukan hubungan dengan hewan. Nah, orang-orang yang melakukan hubungan dengan hewan. Baik laki-laki dengan hewan atau perempuan dengan hewan. Apakah ini termasuk dalam kategori zina? Ternyata tengeriki dikatakan kalian Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, ajma'atil ummatu ala hurmati isyanil bahaim. Secara sepakat para ulama mengatakan bahwa isyanul bahaim, orang yang melakukan hubungan dengan hewan, itu hukumnya adalah haram. Laki-laki dengan hewan atau perempuan dan hewan. Itu hukumnya haram secara sepakatnya para ulama. Lah, cuma yang dibahas adalah masalah hukumannya. Kalau menurutnya Imam Asy-Syafi'i, hukumannya itu menurut satu pendapatnya dari beliau, yajibu wali Syafi'i rahimallahu fi uqubatihi aqwalun ahaduma yajibu alaihi haddu zina wa yarjam al-muhsan wa yujladu ghairul muhsan wa yugharrab. Daunnya Imam Asy-Syafi'i menurut satu pendapat mengatakan bahwa sama persis dia itu dihukumi zina. Jadi ora oleh. Plus hukumannya persis dengan hukuman zina. Tapi menurutnya pendapat yang lain mengatakan bahwa isyanul bahaim atau melakukan hubungan dengan hewan itu tidak bisa dikatakan zina sehingga hukumannya tidak boleh disamakan dengan zina. Ya, itu yang nomor 2, berhubungan dengan hewan. Yang nomor 3, yang terakhir, tengeriki dengan dikatakan as-sahku minan niswani wa isyanul maitati wal istimna'i bil yadi la yushra'u fiha illa ta'zir. Adapun yang namanya as-sahku minan niswan wa isyanul maitah, ya, musahaqah lah cara bahasane niku. Tengeriki ngendikaken as-sahku minan niswan wa isyanul maitah wal istimna' bil yad la yushra'u fiha illa ta'zir. Adapun selain yang itu tadi yang sudah disebutkan tadi, seperti tindakan kalau tengeriki dikatakan istimna' bil yad, melakukan onani dengan tangan dan semisalnya, maka itu tidak dinamakan dengan zina, itu hanya hukumannya hanyalah ditakzir. Wes, ini macam-macam masalah pembahasan masalah zina. Sekarang kita mulai membahas masalah hukumnya ya. Hukumnya tengeriki perlu kita ketahui bahwa hukumnya zina itu kalau pada zaman dahulu di awal-awal Islam hukumannya adalah wa'lam annahu kana fi awalil islami
uqubatuz zani al-habsa ilal mamati fi haqqis sayyib wal adza fi haqqil bikri. Kalau pada zaman dahulu di awal-awal Islam, hukuman bagi orang yang berzina adalah dipenjara sampai meninggal bagi seorang perempuan yang sudah tidak perawan lagi. Makanya ngomong wis muhsan tidak pernah ya sudah melakukan nikah. Yang nomor 2, kalau dia itu merupakan seorang yang masih gadis, bahasanya ya si Joko barang, maka itu dia di al-hajru fil kalam wal adzabil kalam. Diomongi dengan omongan yang gak enak. Ini hukum di awal-awal Islam. Kemudian diganti dengan hukum yang ada pada surat An-Nur ini, bahwa kalau orang berzina itu kalau muhsan itu diranjam, kalau ghairu muhsan itu dicambuk 100 kali dan diasingkan. Ini yang menjadi hukumnya. Wes, tang mriki dingendikaken ngoten. Lah, sekarang kita mulai membahas masalah ini. Di dalam ayat ini, dalam ayat Al-Qur'an ini sangat indah sekali, sangat bagus sekali. Jadi redaksinya kok kebetulan untuk urusan zina itu yang didahulukan adalah perempuan. Az-zaniyatu waz-zani. Seorang perempuan yang berzina dan seorang laki-laki yang berzina. Ini ada rahasia apa ini? Kok yang didahulukan adalah perempuan? Sedangkan di dalam ayat lain, kalau pembahasan tindakan kriminal berupa mencuri, itu yang didahulukan adalah yang laki-laki. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Seorang laki-laki yang mencuri dan seorang perempuan yang mencuri. Lah, secara kaedahnya kan awak dhewe kula pun bolak-balik kula aturaken bahwa yang harus kita yakini adalah di dalam ayat Al-Qur'an ini tidaklah didahulukan atau diakhirkan kecuali dengan adanya tujuan tertentu. Kecuali adanya hikmah tertentu yang harus kita pahami. Maka sama, kita perlu memahami kenapa kok Allah Ta'ala di dalam surat An-Nur ayat kedua ini kok lebih mendahulukan membahas perempuan yang berzina daripada laki-laki yang berzina. Ternyata ini sama persis seperti yang didahulukan oleh Syekh As-Sawi, juga Syekh Mutawalli Asy'arawi di dalam kitabnya. Tengediki beliau dawuh, ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Tengediki beliau dawuh, didahulukan, bahasane beliau ngeten, wal muta'ammil fi ayatil hududi yajidu masalan fi hadis sariqati qaulahu ta'ala wasariq wasariqatu fabada'a bil mudakkar. Orang yang mau berpikir, berangan-angan mengenai di dalam ayat-ayatnya Allah Ta'ala, seperti dalam surat Al-Ma'idah ayat 38, wasariq wasariqatu, dan laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala mendahulukan laki-laki. Amma fi hadis zina, adapun dalam had zina, faqala, maka Allah Ta'ala dawuh, az-zaniyatu waz-zani. Fabada'a bil mu'annas. Kok pembahasan zina ini yang didahulukan adalah perempuan yang berzina, didahulukan atas laki-laki yang berzina. Ini kenapa? Limada al-ikhtilafu fit ta'bir al-Qur'ani. Kenapa ini kok ada perbedaan? Kalau dalam pembahasan pencurian itu kok yang didahulukan laki-laki, kalau dalam pembahasan berzina itu kenapa kok yang didahulukan itu perempuan? Tengeriki dingin akan qalu li anna daurul mar'ati fi mas'alati zina a'dhamu wa madkhaluha awsa'. Nih, karena godaan seorang perempuan di dalam menghasilkan yang namanya zina itu andil mereka sangatlah banyak. Napa? Andil mereka itu sangatlah banyak, sangatlah lebih besar. Jadi cara bahasa kasarane ngomong, wong iku ngelakoni zina. Itu tidak lain tidak bukan gara-gara lebih besar, alasannya tidak lain tidak bukan karena godaannya perempuan. Ini ya, nggak usah melakukan pembelaan antara laki-laki dan perempuan, nggak perlu. Ini kita sedang membahas takbir Al-Qur'ani.
peredaksian Al-Qur'an. Kita tidak menyalahkan, tak baleni maneh bahasane ngoten. Kita laki-laki tidak menyalahkan perempuan sing senengane nggodha. Kita juga tidak menyalahkan murni gara-gara salah wong wedok mboten. Tapi secara garis globalnya mawon, ini ayat Al-Qur'annya seperti itu. Bahasa kasaran ngomong ngeten lho, Pak. Wong wedok iku aja ditutupi. Aja maksudnya aja dibuka dalam keadaan terbuka auratnya. Dalam keadaan tertutup saja itu masih banyak sekali laki-laki yang tergoda padahal wis ditutup. Bahkan kalau perlu dalam keadaan bercadar pun itu seorang laki-laki masih banyak yang cara bahasanya tergoda. Apalagi kalau dalam kondisinya seorang perempuan itu terbuka auratnya. Anjen kan syahwat, kalau syahwatnya perempuan itu kan nang duit tuh, Pak. Syahwatnya wong wedok itu senengane duit. Lah syahwatnya wong lanang ku ya wong wedok. Lah memang tak omong nih, wong wedok itu aja dalam keadaan aurat terbuka. Dalam keadaan aurat tertutup saja loh. Dalam keadaan aurat tertutup saja banyak laki-laki yang cara bahasanya sudah tergoda. Mulanya tengeri kita ngendikakan Allah Ta'ala mendahulukan di dalam ayat ini pembahasan perempuan yang berzina. Alasannya karena dalam urusan berzina ini penyebab utamanya, penyebab yang paling besar adalah perempuan. Fahiyallati tuhri ar-rajula wa tusiruhu wa tuhayyiju awatifahu. Ini loh ngendikakan. Maka seorang perempuan adalah sosok yang mampu membangkitkan terhadap hasrat dan juga hawa nafsunya seorang laki-laki. Ngoten lho. Mulane lek bahasa kula ngeten. Kalau napa namanya Bung Karno pernah dawuh bahwa beri aku 10 pemuda niscaya akan aku guncangkan dunia, maka pada hakikatnya cukup satu perempuan untuk merusak seluruh alam dunia. Nek wong lanang Pak, lek cara jarene Bung Karno butuh 10 pemuda untuk mengguncangkan dunia ini. Tapi kalau perempuan untuk mengguncangkan seluruh dunia ini, cukup satu perempuan saja. Kita bisa lihat dalam cerita-ceritanya seperti Bani Israel dan juga yang lainnya, yang asalnya mereka itu orang-orang yang baik, hancur gara-gara cuma satu perempuan. Kalau lanjutkan malih. Mulakno teng mriki akan mata. Sekali lagi gara-gara perempuan. Aku gak bahas masalah nyalah-nyalahno lho nggih. Ojo salah paham. Sekali lagi yang paling banyak penyebab terjadinya zina adalah gara-gara perempuan yang suka mengumbar nafsunya. Seorang perempuan yang tanda kutipnya perempuan itu sudah kehilangan malunya. Ono kan bahaya tuh Pak. Kalau niki sering tuh. Kalau laki-laki itu syahwatnya satu dan lebih banyak akalnya. Sedangkan kalau perempuan itu syahwatnya banyak, hanya saja ditutupi oleh rasa malu. Lah nek wong wedok iku wis orang duwe malu, yang ada cuma syahwatnya yang besar, wis naudzubillahi min dzalik. Cara bahasa kasarane ngomong lek ana wong lanang ngono lho Pak. Dekne sedang termabukkan oleh hasratnya. Dekne gak iso nglakoni apa-apa. Nggodha wong wedok ya akeh-akehne wong wedok ora gelem. Tapi kondisi ini akan terbalik ketika justru yang memiliki hasrat yang sedang dimabuk oleh hasrat hawa nafsunya adalah seorang perempuan dan nyon sewu tanda kutipnya dia sudah kehilangan rasa malunya. Wah, dengan mudahnya dia mengajak seorang laki-laki siapapun itu. Ngoten lho. Ya. Teng mriki dingendikaken ngoten. Oleh karena itu, di dalam syariat awak dhewe, Pak, lidzalika amara al-haqqu tabaraka wa ta'ala ar-rijala bi ghaddil basar wa amara an-nisaa bi adami ibda'iz zina. Niki lho. Jadi dalam perintah syariat awak dhewe, laki-laki itu diperintahkan untuk menutup mata. Sedangkan perempuan itu dilarang untuk menampakkan keindahan-keindahan tubuhnya, kemolekan-kemolekan tubuhnya. Paham toh berarti? Dari perintah iki lho, Pak.
Kalau laki-laki diperintahkan untuk menutup mata, kalau perempuan dilarang atau diperintahkan agar tidak menampakkan keindahan-keindahan dari tubuhnya. Lah monggo saiki karo-karo niki padha-padha dilanggari. Artinya bagaimana? Yang perempuan itu dengan bangganya menampilkan keindahan-keindahan tubuhnya, atau bahkan nyuwun sewu sampai bahkan masih sik kudungan, bahkan sik cadaran, atau bahkan muda, mereka dengan bangganya menampilkan keindahan-keindahan tubuh. Sing ora kudungan sampai meh udo. Sing kudungan atau bahkan sing sampai cadaran, banyak yang pakai baju yang cara bahasanya metet. Kan ngoten. Ini yang terjadi. Ini yang perlu dipahami bahwa tugas ini beda. Lek lanang iku diperintahkan untuk menutup mata, kalau perempuan itu diperintahkan agar menutup keindahan-keindahan tubuhnya. Lah nek wong wedok iku wis menampakkan keindahan-keindahan tubuhnya, itu tandanya dia sudah mulai cara bahasane melakukan tipuan dan juga godaannya untuk para laki-laki. Itu buat apa sih, Rek? Bon. Aslinya dalam hal ini kalau dilanjutkan, adapun dalam kondisi mulane teng mriki nggih, dzalika liyasuddana wa fidahadil jarimah wa yamna'a asbabaha. Ini semua tidak lain tidak bukan untuk menutup celah-celahnya sebuah perzinaan. Wes toh, kalau ingin menutup celah perzinaan, itu ya caranya cuma ini tok. Perintah syariat awak dhewe. Sing lanang merem ora ndelok, sing wedok ojo menampilkan keindahannya. Wes, niku ngoten. Kula iki bolak-balik tak omong. Wong wedok iku ojo menampakkan keindahan-keindahannya. Upamane sampai nggih kelambi bedet, upamane sampai memperlihatkan auratnya. Orang perempuan itu diem saja loh. Dalam kondisi tertutup pun itu laki-laki masih akan tergoda. Ndak apa maneh buka dan seterusnya. Itu namanya sangat bahaya. Wes, mulano kalau kita membahas masalah hukum memosting itu ya jelas haram. Memosting perempuan-perempuan yang memosting auratnya, memosting dia tertutup tapi ini posisi pakai baju yang bedet, itu haramnya bukan hanya sekedar haram, tapi dia haramnya bukan hanya dari segi membuka auratnya, tapi juga haramnya di setiap orang yang melakukan tindakan maksiat gara-gara dia mendapatkan ganjarannya juga, mendapatkan dosanya juga. Wes, ngerti ngaten nggih? Situ bedanya. Jadi kalau dalam azaniyat wa zani dahulukan yang perempuan, karena dalam urusan berzina itu alasan terkuatnya adalah tidak lain tidak bukan adalah gara-gara godaan perempuan. Yang nomor 2, kalau dalam asarik wasariqat itu didahulukan laki-laki karena yang asarik wasariqat itu di situ merupakan tindakan mencuri. Tindakan mencuri itu butuh tenaga. Tenaga yang memiliki tenaga yang besar untuk mencuri itu adalah laki-laki. Sehingga yang didahulukan adalah asariku, seorang laki-laki yang mencuri. Ngoten ya. Iki ora salah-salahan, tapi masing-masing punya tugasnya sendiri-sendiri. Wong wedok masih nggudo kaya apa? Rungokne. Wong wedok masih nggudo kaya apa? Lek perlu sampai wis dibukane aurate seperti yang sudah pernah saya ceritakan. Tapi kalau seorang laki-laki itu merupakan orang yang menutup matanya, menutup penglihatannya, dan merupakan orang yang takut terhadap Allah Ta'ala, niscaya tetap tidak akan tergoda. Begitu juga sebaliknya, perempuan itu semenutup apapun, sesuci apapun, kalau seorang laki-laki itu emang dasarnya adalah nyun sewu, tanda kutipnya adalah bajingan, ya,
ya maka tetap saja akan dimangsa itu perempuan walaupun sudah dalam keadaan tertutup sekalipun. Ya cuma secara garis globalnya nopo dalam hal ini yang sangat berperan besar tentang terjadinya zina adalah seorang perempuan. Apalagi perempuan-perempuan yang sudah tidak tahu malu. Perempuan yang urat malunya sudah putus, itu akan membuat kehancuran alam semesta. Hati nih. Ini ngoten nggih. Pon itu pembahasan masalah berzina. Insyaallah. Ya, ini ngoten ya. Inti istilahnya ya podo-podo dijogone. Karena iku mang lho. Insyaallah naudzubillahi min dzalik. Cara konsep awalnya memang semua ini dalam urusan zina ini alasan terbesarnya adalah sinten? Seorang perempuan. Tapi itu tadi, sekali lagi kembali ke pribadinya masing-masing. Kalau kita kan sering loh dalam hal ini yang dikutip oleh orang-orang laki-laki untuk pembenaran nafsu dan syahwat mereka adalah yang ada dalam Ya Allah ya Rabbi ya Karim dalam surat Yusuf. Mereka mengatakan bahwa inna kaidakunna azim, bahwa tipu daya perempuan itu sangatlah dahsyat. Kan banyak sekali para laki-laki yang untuk membenarkan hawa nafsu dan hasrat mereka dengan ayat ini, wancen wong wedok iku tipu dayanya sangat besar. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah di lanjutan ayatnya bahwa Nabi Yusuf sekalipun mendapatkan godaan yang begitu dahsyatnya karena beliau adalah sosok yang bertakwa, sosok yang mampu menjaga matanya, beliau tidak sampai terjatuh di dalam zina ini. Ini bukti bahwa ngudone kaya apa sing jenenge wong wedok, lek wong lanang itu merupakan orang yang bertakwa, ya wis, gak akan terjadi. Begitu juga sebaliknya, kalau memang nyuwun sewu tanda kutipnya semenutup apapun orang perempuannya, tapi wis dasare sing lanang ku bajingan, ya pancet ae. Ya naudzubillahi min dzalik, ya ini seperti yang terjadi di akhir-akhir ini. Ya, di mana seorang santri-santri putri banyak yang tanda kutipnya menjadi korban oleh kiainya sendiri, oleh gusnya sendiri, oleh loranya sendiri. Ya, ini ngoten nggih. Jadi ora perlu salah-salahan, tapi keduanya sama-sama punya kewajiban. Sing lanang mripate dijogo, aja pelirak-pelirik ae. Ono wong wedok lewat dideweloki. Nah itu. Kalau dawanya para ulama an-nadharu sahmun masmum. Yang namanya melihat itu merupakan sebuah anak panah yang sudah diracun oleh setan. Gara-gara wadi ndelok ono, wah bahaya. Dari melihat akhirnya menetap di hati, dari hati akhirnya timbul perasaan, dari perasaan akhirnya timbul keinginan, dari keinginan akhirnya timbul realisasi. Pun ini ngoten nggih. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Secara garis globalnya ngoten, sing lanang mripate dijogo, sing wedok jangan menampakkan bentuk keindahan tubuhnya, opo maneh wis sampai dibuka. Itu luwih bahaya di lanang yang tidak cara bahasane wong-wong ku musang atau perempuan, sekali lagi perempuan yang sudah kehilangan urat malunya lebih berbahaya daripada seorang laki-laki yang sedang dimabuk oleh hasratnya. Niku ngoten. Itu membahas az-zaniyatu waz-zani. Sekarang kita lanjutkan tentang ayat teng mriki fajlidu kulla wahidin mi'ata jaldah. Cambuklah dengan 100 kali cambukan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim.
hendaknya kalian semua itu menyambut mereka keduanya, seorang laki-laki dan perempuan yang berzina, dengan cambukan 100 kali. Siapa yang berkeharusan? Ini, siapa yang berkeharusan untuk mendirikan syariat Islam berupa cambuk, hukum cambuk ini? Kalau kita lihat, alhamdulillah mungkin di Aceh yang sedang berduka ini, kalau di Aceh itu benar-benar direalisasikan yang namanya hukum cambuk. Pemerintahnya kalau ada perempuan atau laki-laki itu langsung mereka itu kalau ketahuan benar-benar dicambuk 100 kali. Kalau hoirum masa di Aceh dilakukan hal yang seperti itu, benar-benar dilakukan. Mulane wong Aceh itu gak pati wani aneh-aneh nang Aceh. Kalau mereka itu lek jarene wong-wong ya, apa sakrungune wong-wong. Orang-orang Aceh itu kalau mau aneh-aneh itu mereka keluar dulu dari Aceh ke Medan atau ke samping-sampingnya lah pokoknya. Karena mereka sangat takut kalau melakukan hal tersebut di Aceh. Benar-benar dicambuk dan itu disaksikan oleh banyak orang. Yo malu, yo loro. Jadi wajib untuk didirikan oleh siapa? Oleh siapapun. Pemerintah terutama adalah napa? Pemerintah. Makna kula namung pengin nukilaken napa sing didhawuhaken kalian Mbah Maimun. Mbah Maimun dawuh tentang kitab Al Ulama Ul Mujaddidun, karyanya beliau. Beliau dawuh bahwa Indonesia ini bukannya kok tidak mau menerapkan hukum Islam, tapi Indonesia ini masih tidak mampu untuk menerapkan hukum-hukum Islam. Paham ora bedanya? Kalau tidak mau menerapkan hukum-hukum Islam, dosa. Tapi kalau tidak mampu, sekali lagi garis bawahi, masih belum mampu untuk menerapkan hukum-hukum Islam, maka itu belum ada hukum dosa. Kalau norek dawuhnya Mbah Maimun, maka bagi siapapun dari kita, terutama bocah-bocah santri kita wajib untuk berjuang, memperjuangkan agama ini biar bisa didirikan di negara Indonesia ini. Caranya bagaimana? Kita santri harus ada cita-cita nanti, aku tak jadi wali kota. Aku tak jadi DPRD atau DPR. Tapi tujuannya biar bisa menerapkan hukum-hukum syariat. Lah iya, santri ojo mek gur mikiri aku sing penting ngaji, utawa kok aku boyong tak nggawe pondok sing gede, tak murui santri-santri. Loh, jangan berpikiran cuma seperti itu saja. Harus ada santri-santri yang bisa menguasai kepolitikan agar berdiri yang namanya hukum-hukum syariat. Bahkan dawuhnya beliau, bagi ketika kondisi pemerintah belum bisa melaksanakan hal ini, bagi siapapun yang bisa melaksanakan di ranah kekuasaannya, hendaknya dia melakukan di ranah kekuasaannya. Katakan ada kiai, ada gus yang atau ya kepala desa lah ngomong. Kalau bisa menerapkan di bawah naungannya, ya laksanakan. Ya, jadi kades, marono kok arek desane kok ana sing nglakoni koyo ngono kuwi, lakukan yang namanya hukum cambuk. Terapkan hal yang seperti itu di dalam naungan atau kekuasaan kita. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Jadi mulakno dawuh para ulama, dawuh Syekh Muhammad Asy'arawi nang ngriki fajlidu, kalian semua, bukan waliyul amri saja yang diperintahkan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, dilanjutkan malih fajlidu. Sekarang pembahasan sing jenenge menyambuknya. Nyambuke iku piye sih? Mecute iku lho, lek cara bahasa Jawane dipecute iku ya apa? Dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi teng mriki ngendikaken, mecute iku mang tidak boleh terlalu keras, juga tidak boleh terlalu lembek. Mecute sedengan. Saya pernah lihat yang di Aceh itu ya. Videonya. Itu pukulannya sedengan. Jadi ora kok bayi antar tawa sing pewarah ngono ya ora, tapi juga tidak terlalu lembek sing tek. Ini itu ora, sedengan. Cetas. Seperti ini. Sampean bisa lihat nanti.
Jadi cara memukulnya tidak boleh terlalu keras yang bisa menyebabkan patah tulang, juga tidak boleh terlalu lembek yang tidak terasa. Jadi pembahasan masalah ya Allah ya Rabbi ya Karim ini masalah penyambukannya itu melalui beberapa aspek. Yang pertama pembahasan mengenai cara pemukulannya. Yang nomor 2 benda yang digunakan untuk menyambuk. Yang nomor 3 tempatnya di daerah mana dari anggota tubuh ini. Ya. Kemudian bolehkah dicicil? Nah niki. Bolehkah 100 kali itu dicicil? Jadi ada 4 pembahasan yang dibahaskan oleh Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau dawuh. Yang pertama, permasalahan menyambuknya. Dawuhnya para ulama, Imam Fakhruddin Ar-Razi beliau dawuh tengriki dipukulnya tidak boleh terlalu keras yang bisa menyebabkan patah tulang, juga tidak boleh terlalu lembek. Berarti harus sedengan. Harus sedengan. Cara bahasane beliau tengriki beliau dawuh gimana ya? Niki tengriki beliau ngendika bahwa ojo terlalu keras juga ojo terlalu lembek, itu yang pertama. Yang kedua, alatnya itu menggunakan apa? Tengriki menggunakan as-saut, asyat atau as-saut, atau bahasane menggunakan cambuk bebas. Mungkin kalau di pundi jenenge Aceh itu yang digunakan adalah seperti rotan, baik rotan yang agak besar atau rotan yang agak kecil. Tengriki dawuhnya beliau, rotannya itu sebisa mungkin jangan rotan yang baru. Krono rotan lek si anyar iku, waduh, si atos-atose, Pak. Gawe ngepuk ping sepisan iku lompor. Jadi jangan menggunakan rotan yang masih baru, yang masih sangat keras, juga jangan menggunakan rotan yang sudah lama yang corongno selembek wis gak kuat blas. Itu dari segi alat memukulnya. Yang nomor 2, di tempat mana ini yang dipukul, yang dicambukkan? Tengriki dikatakan bebas di tempat manapun, yang penting syaratnya 1, jangan ditetapkan dalam satu tempat, sebisa mungkin ya Allah ya Rabbi ya Karim ditempatkan di beberapa tempat. Jadi ojo sampai dalam melakukan eksekusi cambuk ini cuma di bagian belakang, apa iki jenenge, geger punggung tok di satu tempat, ojo. Mati, Pak. Isak-isak mati. Dan hendaknya menjauhi memukul di tempat-tempat yang bisa ada potensi meninggal, seperti di wajah, kemudian di perut, kemudian di kemaluan. Jangan sampai mengenai tempat-tempat yang berpotensi membunuh itu, menjadi terbunuh. Ya, jadi boleh di bagian manapun. Yang penting jangan wajah, perut, dan juga kemaluan, karena itu tempat yang sangat sensitif. Kalau itu yang dipukul bisa meninggal. Dan jangan ditetapkan pada satu tempat. Yang terakhir, apakah boleh dicicil? Ya, hukumannya itu 100 kali. Apa boleh dicicil sedina 5 kayak ngono kuwi apa oleh? Denger iki dikatakan falau farraqa siyatal hati tafriqan la yahsul bi at-tangkil mislu ayyudraba kullu yaumin sautan aw sautaini la yuhsabu wa in daraba kullu yaumin 20 aw aksara yuhsabu wal aula alla yufarraqa. Denger iki dikatakan
Ya Allah ya Rabbi ya Karim, yang namanya penyambukan itu tidak boleh kalau dipisah-pisah sekiranya tidak menyebabkan seseorang itu menjadi jera. Paham ora, Pak? Lah nek model cicilane iku mang sedina dipukul dicambuk 5 kali. Marono meneh 5 kali. Loh, orang itu tidak merasa jera. Ora loro, Pak. Mestine mek 5 ya mari dicecil ya marono wis mari. Tapi kalau model pencicilannya itu tetap dengan pencicilan yang sifatnya itu membuat seseorang itu jera, seharinya 20 kali. Wah, cambuk 20 kali gue lowor lho wisan. Itu kalau seperti itu tetap boleh. Ngoten nggih, oleh dicicil. Wes, kalau ibu-ibu yang masih hamil atau kondisi orang yang bersalah itu masih dalam keadaan sakit, hendaknya ditunda terlebih dahulu. Wes ya. Tengah iki dingendikaken ngoten. Wes, itu membahas masalah sing jenenge hukum cambuknya. Hukum cambuk iku koyo ngono iku mang. Lah, hukum cambuk itu lah orang itu bisa sekali lagi kan berarti ngeten niki pun bolak-balik diaturaken. Yang menegakkan hukum ini adalah sinten? Hanya pemerintah. Hanya pemerintah. Melaknat dawuh Mbah Maimun awak dhewe kudu berusaha memasuki pemerintahan agar kita itu bisa menerapkan hukum-hukum syariat. Harapannya kan seperti itu. Rodok mlebu pemerintah kan jan ya rodok angel, Pak. Harapannya ingin menegakkan syariah, tahu-tahu malah justru dia yang menjadi orang yang seharusnya dihukum secara syariah. Repot, Pak. Kita lanjutkan lagi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Membahas ini tadi dilanjutkan sehingga karena yang berkewajiban adalah pemerintah, kapan sih seseorang itu dihukum dengan hukuman zina ini? Apa boleh? Berarti ngeten ya, tidak boleh bagi individual untuk melakukan yang namanya hukuman zina. Ya, delok kancane kok nglakoni koyo ngono marang mbok gepuki ping 100 ora oleh ngono kuwi. Kita tidak memiliki kekuasaan ranah yang seperti itu, enggak boleh. Sehingga tengeriku dilanjutaken, orang itu nanti akan dihukum dengan zina ketika yang pertama dengan 3 hal ya. Yang pertama, seorang pemimpin sendiri yang melihat hal tersebut. Cara bahasanya awak dhewe ngono biasane polisi yang melakukan penggerbekan, baik itu di tempat-tempat kos, tempat-tempat penginapan. Seorang pemimpin yang langsung mengetahui dan melihat hal tersebut benar-benar terjadi. Yang nomor 2, yaitu dengan adanya pengakuan. Kalau ada orang ngaku berzina, ya wajib dia langsung untuk dihukum. Yang nomor 3 yaitu dengan adanya saksi. Pun wes aja tawa-tawa, pun intinya ngaten. Itu pembahasan yang nomor 1. Pembahasan yang nomor 2 adalah wala ta'khudkum bima raqatum fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jangan ada yang merasa kasihan di dalam memberlakukan hukumnya Allah ini. Wong saiki ku aneh, dawuhnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Kalau ada orang dihukum dengan hukum syariat, orang itu koyok-koyok ngerasa paling belas kasih, wis gak usah wis. Tapi di luar hukumnya syariatnya Allah Ta'ala, mereka lebih bengis, mereka lebih kejam. Aneh. Mana sikap kita itu bagaimana? Kita harus memiliki sifat belas kasih yang besar, tapi di selain hukum-hukumnya Allah. Kalau sudah ada hukum dan ketentuan daripada syariat Islam ini, ya kita terapkan. Secara hukum syariatnya, ada orang mencuri dipotong tangannya, kelihatan bengis, kelihatan kejam. Tapi daunnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ini pada hakikatnya adalah untuk menyelamatkan banyak orang. Nah, pada hakikatnya untuk menyelamatkan banyak orang. Kalau ada yang sudah sampai dipotong 1 tangan, niscaya banyak orang yang benar-benar menjadi takut. Sehingga mereka wedi kan ketika tidak
Delokan wong korupsi nang Indonesia ya. Karena hukum sangat lemah, mereka dengan beraninya tanpa ada rasa takut sedikit pun, tanpa ada rasa ragu sedikit pun, mereka melakukan yang namanya pencurian uang seperti itu. Jajal umpomo langsung diketok Pak tangane satu koruptor mawon. Bayang nih, langsung ra iso turu kabeh kuwi sing jenenge koruptor. Maka sama, pada hakikatnya syariat Islam ini ketika mensyariatkan sebuah hukuman yang mungkin dalam naluri manusia itu dianggap agak kejam, pada hakikatnya adalah tidak lain tidak bukan agar menjadikan satu ini yang dihukum, yang bahkan disaksikan oleh orang banyak, agar benar-benar menjadi pelajaran bagi yang lain untuk tidak melakukan hal yang sama. Wes, niku ngoten. Jangan ada rasa belas kasih sayang. Sampai tengeri gini lho, dingendikaken. Kanjeng Nabi ini kalau sampai dawuh, lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Andaikan Fatimah binti Muhammad ini, anakku dewe ini, mencuri, niscaya akan aku potong tangannya. Jadi kita harus memiliki sikap yang tegas di dalam menegakkan hukum syariat Allah kepada siapapun yang bersalah, sekalipun bahkan itu merupakan orang-orang terdekat kita. Ojo gawaya lek nang wong liya tau weges, tapi lek nang keluargane dhewe ora wani menerapkan. Ya ora iso kaya ngono. Wis nggih, itu maksudnya wala ta'khudkum bihi mara'fatun fi dinillah. Nggak ada, jangan sisakan belas kasih di dalam hati kalian di dalam hukum yang sudah diberikan oleh Allah Ta'ala. Yes. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim, mulakno teng ngriki seperti yang dilakukan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh ade iku kudu sing stabil ngono lho Pak. Ade iku kudu sing stabil. Artinya bagaimana? Teng mriki dingendikaken. Di dalam hadis dingendikaken yu'ta biwalin naqasa minal haddi sauton. Fayuqalu lahu lima fa'alta zakah. Suatu ketika nanti di akhirat akan didatangkan seorang wali. Wali ini maksudnya walin itu seorang pemerintah. Seorang pemimpin yang pemimpin itu mengurangi jumlah pukulannya. Akhirnya ditanyai dia, lima fa'alta zakah, kenapa kamu mengurangi jumlah pukulan yang seharusnya 100 kok kamu lakukan cuma 80? Fayaqulu rahmatan li ibadik, Gusti kula niki nglakoni kados ngeten niku krana mengasihi terhadap para hamba-hambanya jenengan. Maka fayuqalu lahu a anta arhamu bihim minni. Apakah kamu merupakan orang yang lebih besar belas kasihnya daripada aku Allah? Paham ora? Fayu'maru bihi ilan nar. Maka dia diperintahkan untuk dibawa ke neraka. Gayane koyo sok merasa belas kasih, padahal sebenarnya Allah Ta'ala lah yang lebih besar kasih sayang terhadap para makhluk. Dikatakan orang seorang pemerintah yang kebetulan mengurangi nominal atau angkanya penyambukan yang harusnya 100 menjadi 80 semisal, dengan alasan karena kasih sayang, dijawab sama Allah, apakah kamu lebih besar kasih sayangnya daripada aku Allah? Kemudian juga dilanjutkan wa yu'ta biman zada sauton, didatangkan terhadap orang yang menambahkan cuma 1 kali pukulan cambukannya. Dikatakan fayuqal lahu lima fa'alta dzaka, kenapa kamu menambahkan jumlah cambukannya? Maka dia menjawab lian tahuan ma'asik, agar mereka itu berhenti dari tindakan maksiatnya. Maka Allah Ta'ala menjawab terhadap mereka, fayaqulu anta ahkamu bihi minni, apakah kamu itu merupakan orang yang lebih bijaksana daripada aku Allah? Maka dia juga tidak bisa menjawab. Pun akhirnya dia juga dimasukkan ke neraka. Terakhir, wal yashhad azabahu ma ta'ifatum minal mu'minin. Tindakan penyambukannya itu hendaknya disaksikan oleh orang
banyak, 3 atau 4. Supaya nopo, yaitu tadi loh, yang saya oleh bahasanya, supaya ini disaksikan orang sehingga ini menjadi pelajaran. Pun bolak-balik kula atur nih, didik sing jenenge menungso iki, nep iling-ilingen tenanan. Didik sing jenenge menungso iku dengan 2 sayapnya. Artinya ya dialus dengan dipingin-pingini janji-janji yang baik, mulai isok api ranking ngono semisal ya, kok tak kei dhuwit 100.000. Kok tak tukokno sepeda motor, kok tak tukokno sarung api. Dan yang kedua juga harus menggunakan sayap kiri, yaitu jalur ketegasan. Saya tidak mengatakan kekerasan, tapi ketegasan. Kowe ambek males saya Jawa atau sih umpam bahasa kasar ngomong. Ya ini cara mendidik harus seperti ini. Jadi seimbang antara tegas dan juga napa jenenge diberi ganjaran dan diberi ancaman. Antara janji dan ancamannya itu harus podo. Maka sama. Niki ngoten nggih. Jadi hendaknya disaksikan oleh beberapa orang. Pun benjing ada masih banyak pembahasan ini. An-Nur ini pokoknya harus dipelajari, terkhusus untuk para perempuan. Pun ya Allah ya Rabbi ya Karim, azani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan wa zaniyatu la yankihu illa zaniyan aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Ilauna wallahu a'lam bissawab. Mustaran Alfiyah boleh nih? Hah? Ora.